Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun kita masih terbatas ruang dan waktu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerak lurus. Mari kita simak pemaparan berikut ini. Gerak lurus. Pada materi ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep gerak, konsep jarak dan perpindahan, macam-macam gerak lurus. Yang pertama adalah konsep gerak. Sebenarnya, apa sih gerak itu? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Benda dikatakan bergerak karena adanya acuan. Sebagai contoh, perhatikanlah gambar berikut ini. Di sini kita bisa lihat ada penumpang yang berada di dalam sebuah bis atau alat transportasi. Kita harus menentukan satu benda. Kita misalkan benda tersebut adalah pemuda ini. Setelah itu, kita tentukan titik acuannya. Ketika alat transportasi itu bergerak, kemudian kita ambil titik acuannya adalah kakek tersebut, maka si pemuda tadi dikatakan tidak bergerak. Karena berdasarkan penglihatan si kakek, pemuda tersebut tidak berpindah posisi, tidak mengalami perubahan atau perpindahan, sehingga pemuda tersebut terhadap kakek dikatakan tidak bergerak. Berbeda jika kita merubah titik acuannya, misalkan orang yang ada di luar alat transportasi. Katakanlah di sini ada seorang di luar, kemudian alat transportasi tersebut bergerak, maka pemuda ini dikatakan bergerak berdasarkan orang yang berada di luar alat transportasi, karena pemuda tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang dikatakan sebagai gerak. Dalam mempelajari gerak lurus, kita harus mengetahui konsep perpindahan dan jarak. Apa sih perbedaan antara perpindahan dan jarak? Mungkin sekilas tampak sama, tetapi sebenarnya perpindahan dan jarak itu adalah dua hal yang berbeda. Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Kita ulangi. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya, sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda untuk mencapai suatu titik. Kita lihat contoh berikut. Di sini ada lintasan A, B, C, ke D, ke E, ke F, ke G dengan panjang lintasan masing-masing. Kita diminta untuk mencari perpindahan dari A ke G berapa, A ke G, dan jarak A ke G, tentunya dengan melewati lintasan yang ada. Nah, kita ingat definisi dari perpindahan tadi. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir terhadap posisi awal. Jika yang kita ingin ketahui adalah perpindahan dari A ke G, maka kita hanya melihat posisi A ke posisi G itu berapa. Kita lihat di situ, perpindahan A ke G adalah 10 meter. Sedangkan jarak A ke G adalah jumlah lintasan yang ditempuh. Jadi kita jumlahkan semuanya. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, dan F ke G, sehingga diperoleh
jarak A ke G adalah 120 meter. Mudah kan? Oke, ayo kita coba. Sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar lapangan sepak bola dengan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita misalkan kamu berada di posisi A, berada di titik A. Kemudian kamu berlari menuju ke titik B, kemudian menuju ke titik C, lalu ke titik D, dan kembali ke posisi awal di titik A. Pertanyaannya, berapa perpindahan dan jarak yang kamu tempuh? Silahkan kamu bisa tulis jawaban kamu di private comment Google Classroom. Selain kita belajar tentang perpindahan dan jarak, kita juga harus memahami tentang konsep kecepatan dan kelajuan. Ini juga sepintas sama tetapi ternyata berbeda. Apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah posisi dari awal ke akhir. Sedangkan kelajuan itu adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Kita ulangi ya, kecepatan itu seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu posisi awal ke posisi akhir. Sedangkan kelajuan itu seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya, di mana kecepatan itu dipengaruhi oleh perpindahan, karena tadi perpindah posisi, sedangkan kelajuan dipengaruhi oleh jarak, karena lintasan, menempuh lintasan. Sehingga ini kita bisa lihat rumusnya ada di slide ini. Untuk mempermudah kecepatan, P, perpindahan dibagi waktu, ada huruf P-nya. Sedangkan kelajuan adalah jarak dibagi waktu, ada J-nya, kelajuan, jarak. Mudah kan? Oke, kemudian informasi tambahan bahwa kecepatan itu memiliki besar dan arah, jadi ada arahnya. Sedangkan kelajuan itu hanya memiliki besarnya saja atau nilainya saja. Oke, sebagai contoh, Ardian bergerak dari suatu tempat sejauh 50 meter ke utara. Setelah itu dia bergerak ke barat sejauh 30 meter. Lalu dia bergerak 70 meter ke selatan dan terakhir dia bergerak ke timur sejauh 30 meter. Jika Ardian bergerak selama 20 detik, maka hitunglah besar kecepatan dan kelajuan yang Ardian alami. Ya, kita misalkan di sini kita gambarkan dulu arah mata anginnya, utara, timur, selatan, dan barat. Kita gambarkan dulu denahnya. Ardian 50 meter ke utara. Setelah itu ke barat sejauh 30 meter. Lalu dia bergerak 70 meter ke selatan. Dan terakhir bergerak ke timur sejauh 30 meter. Nah, seperti ini gambarannya. Lalu kita hitung besar kecepatannya. Kita ingat tadi kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Dari posisi awal ke posisi akhir, maka perpindahannya kita bisa lihat di sini 50 meter, ini 70, berarti perpindahannya adalah selisihnya. 70 dikurangi 50, perpindahannya 20 meter. Sehingga kecepatannya 20 meter dibagi 20 sekon, atau hasilnya adalah 1 meter per sekon. Dengan arah kemana? Ke selatan. Ya, dari sini ke bawah
Kita tadi sudah menggambarkan dulu arah mata anginnya, berarti arahnya ke selatan. Oke, lanjut ya. Untuk menghitung kelajuan, kita ingat persamaannya adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Ingat, jarak adalah jumlah lintasan yang ditempuh. Berarti kita jumlahkan dulu lintasannya tadi. 50 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 30 sama dengan 180, baru kita bagi waktu. Hasilnya adalah 9 meter per sekon. Tidak menggunakan arah karena kelajuan tadi hanya memiliki besar saja. Oke, kita lanjutkan ke macam-macam gerak lurus. Gerak lurus itu dibedakan menjadi 2. Gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Gerak lurus beraturan itu ciri-cirinya adalah gerakannya teratur atau memiliki kecepatan yang tetap, atau bahasa lainnya adalah konstan. Ketika kecepatannya tetap, maka dia tidak memiliki perubahan kecepatan, yang artinya percepatannya sama dengan 0. Kemudian GLBB ciri-cirinya adalah geraknya selalu berubah secara teratur. Berarti dia memiliki perubahan kecepatan atau percepatan yang tetap, karena berubahnya tetap secara teratur. Nah, GLBB ini dibagi menjadi 2. GLBB dipercepat, di mana kecepatannya akan selalu bertambah, dan GLBB diperlambat, di mana kecepatannya akan selalu berkurang. Ini misalkan ya, sudah berikan contoh grafik GLB, gerak lurus beraturan. Di sini kita misalkan waktunya 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Maka karena gerak tersebut adalah GLB, gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya teratur, berarti pada detik pertama kecepatannya 10, detik kedua juga tetap 10, ketiga 10, keempat 10, dan seterusnya. Selalu konstan. Sehingga jika kita gambarkan di grafiknya, maka grafiknya akan membentuk garis lurus mendatar seperti ini. Ingat ya, ini grafik kecepatan pada gerak lurus beraturan. Nah, lalu ini apa? Ini adalah perpindahannya. Kita ingat tadi kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, sehingga perpindahan itu kecepatan dikalikan waktu. Ketika waktunya 1 sekon, kecepatannya 10, maka perpindahannya 10 meter. Waktunya 2 sekon, kecepatannya 10, 20 meter, dan seterusnya. Sehingga jika kita menggambarkan grafiknya, maka 1 10 meter, 2 20 meter, 3 detik 30, sehingga akan menjadi garis yang diagonal ke atas seperti ini. Ini grafik perpindahan pada GLB. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, yang terakhir adalah grafik tentang GLBB. Kita misalkan untuk waktunya. Ingat tadi GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Sehingga ketika waktunya 1 sekon, kemudian kecepatannya 5 meter per sekon, waktunya 2 sekon dan kecepatannya 10 meter per sekon, maka perubahannya pun harus sama. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Harus konstan perubahannya. Dan semakin lama semakin besar karena ini merupakan GLBB dipercepat. Jika kita gambarkan grafiknya, 1 dengan 5, 2 dengan 10, 3 dengan 15, 4 dengan 20, maka akan membentuk diagonal yang miring ke atas.
ini GLBB dipercepat. Bagaimana jika GLBB diperlambat? Nah, berarti grafiknya terbalik, turun. Jika sampai di titik sini, ya kita lihat. Jika sampai di titik ini, maka kecepatannya adalah 0. Ya. Oke. Ya, itu sekilas dari Ustazah untuk materi gerak lurus. Mudah-mudahan kalian paham dan semoga bisa bermanfaat. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencari contoh penerapan GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian juga bisa membaca-baca di buku pegangan kalian dan juga bisa mencari sumber lain di internet. Kemudian, buktikan tugas kalian itu dalam bentuk foto. Jangan lupa beri keterangan mana yang GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Setiap gerak, kamu beri satu foto. Sudah ulangi ya, tugas kalian adalah mencari contoh penerapan GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat dalam kehidupan sehari-harimu. Buktikan dalam bentuk foto dan jangan lupa beri keterangan. Upload foto tugasmu pada Google Classroom. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Jangan lupa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.